atau gimana? Itu nggak pertama kali ketemuan tuh udah janjian, jadi lagi pertama tuh, kamu ya, udah. Wah, kan selama ini kan kita sering parno tuh, Far. Kita kan sering banget tuh di zaman di era filter face, kamu aja kelihatan cantik banget loh, Bu Far, di kameranya. Oh iyalah, iya. Saya pakai filter ini lampu-lampu glowing gitu loh. Jadi waktu itu aku pikir kan ekspektasi tuh di foto kan cantik banget itu istriku. Jadi pas mau ketemu tuh ekspektasi saya udah nggak tinggi-tinggi banget gitu loh. Ini paling kayak apa gitu, filter segala macam. Ternyata pas ketemu ya, nggak jauh beda. Oke nih. Sesuai dengan yang diiklankan gitu. Ini kan lu lagi diomongin dan banyak dikenal sama orang sekarang ini teori konspirasi gitu kan. Ya. Ketika di rumah lu sama istri membicarakan hal itu nggak sih? Misal kayak gini. Oh sangat. Oh sangat. Misalnya kayak lagi dinner berdua romantis, adelin dengan wine dan gelas kristal 2 gitu kan di perapian. Terus tiba-tiba lu ngomong kayak sayang, ngomongnya mama ya? Mama aku pengen ngomong sesuatu gitu deh. Apa papa? Aku bisikin ya. Iya, pas lagi dibisikin, tau nggak? Bill Gates penyebab semua ini. Nggak gitu ya? Enggak. Ilustrasinya bagus sih, cuman percakapan yang terjadi iya seperti itu. Cuman ilustrasinya kami lagi makan nasi jinggo, nasi kamu tahu nasi jinggo kan? Nasi kucing. Tahu kan? Ya, istri saya tuh Jawa banget. Jadi dia tuh nggak suka makanan barat, dia nggak suka makanan yang asing-asing itu nggak suka. Dia tuh sukanya pecel, lalapan, ya Indonesia banget. Jadi kalau kami ngobrol masalah konspirasi ini, ya paling lagi itu lah pas lagi makan pecel, pas lagi makan rujak, dia suka banget sama rujak. Dan kekuatan terbesar saya ini yang mungkin jarang orang tahu gitu ya. Kekuatan terbesar saya untuk berani membicarakan masalah ini secara konsisten itu istri saya sendiri. Karena dia sangat percaya. Bukan karena dia saya pengaruhi atau karena saya doktrin, tapi sebelum kami berdua ketemu, istri saya juga percaya dengan yang namanya global elite seperti itu. Jadi ketika polemik teori konspirasi ini terjadi, ketika orang mulai ya istilahnya membuli saya tentang teori konspirasi saya ini, justru istri saya yang paling kuat memberi support moral ya. Jadi dia selalu bilang, kamu yang kamu lakukan itu udah benar kok. Keep fighting. Pokoknya jangan sampai nyerah. Soalnya, tapi ini bukan berarti istri saya itu selalu dukung saya. Di konteks di beberapa masalah di luar teori konspirasi ini, kalau dia nggak suka, kalau dia nggak setuju, dia akan fight juga. Kami sering adu argumen. Dia kan orangnya keras juga. Jadi tapi konspirasi ini kami satu suara. Sudah sangat bulat sampai kemarin saya sempat bikin ya istilahnya kalau jika ada yang menantang saya untuk suntik atau menularkan virus ini, I'll do it dengan syarat jika saya selamat, orang-orang yang mengkampanyekan lockdown itu harus melockdown diri mereka ke kantor polisi. Kan? Dan istri saya bilang, oke, kalau sampai benar itu terjadi, Pak, ini istri saya bilang, jika itu benar terjadi, saya harus ikut disuntik. That's how much kekuatan ketika kamu dicintai seseorang ini kan kutipan filsuf Cina, saya lupa namanya. Ketika kamu dicintai seseorang, itu akan memberimu kekuatan yang luar biasa gitu. Jadi sampai sekarang saya masih konsisten untuk bertahan dengan opini saya. Di rumah di rumah itu ada yang dukung. Oke. Kalau dari teman-teman band, teman musisi itu bahkan bisa dibilang nyaris nggak ada sebenarnya.
istri yang mendukung. Akhirnya saya juga percaya kalau apa yang saya lakukan ini benar, dan based on berdasarkan beberapa fakta yang saya temui juga, dan informasi dari luar negeri juga, beberapa kawan di luar negeri yang tertarik dengan isu-isu seperti ini. Akhirnya ya seperti ini. Akhirnya saya sekarang jadi bahan lelucon seluruh Indonesia. dan gak sekali lu kan sering kayak gitu kan. Betul, sering banget. Berarti tapi ada satu tweetnya Nora yang bilang bahwa dia nggak setuju ketika lu ngomong kalau misalnya lu mau ngebungkam, ada orang yang pengen ngebungkam lo, itu lu harus bunuh gue. Nora nggak setuju kan? Ya, sempat nggak setuju karena ya namanya perempuan, dia tuh nggak suka dengan kata-kata bunuh itu, karena insting perempuan ketika melihat kata bunuh itu kan kayak is a bit too hapus sama dia. Nora yang hapus karena istri saya punya akses ke Instagram saya. Tahu passwordnya? Bukan tahu passwordnya, dia yang bikin passwordnya. Nggak bisa DM aneh-aneh dong orang-orang ya? Nggak pengen. Coba kau pikir ya, di mana pas pikir logika di mana dari istri yang usia 25 yang menghidupi kamu untuk saat ini dan untuk jangka panjang ke depan, yang masih setia masakin kamu tiap malam, tiap pagi kamu dibikinin sarapan, bikinin makan malam, itu tetap dia lakukan. Dan tugasmu cuma beli galon, sama ngambil paketan dia dari paketan endorsement dia. Di mana ada ketemu cewek kayak gitu lagi gitu kan? Ya, belum nemu sih gue. Nanti ketemu kok nanti, tapi cowok. Iya. Berarti udah nggak mau bangor-bangor dong ya sekarang ya. Udah satu aja lah ya, beli ya. Udah nggak ada. Kan udah menikah juga. Ya, saya semuanya jadi tiap hari itu merasa sangat beruntung. Oke. Soal statement yang tadi Jering bilang kalau misalnya lu disuntik gitu kan, Nora juga pengen disuntik juga gitu kan. Itu maksudnya karena euforia cinta-cintaan atau memang udah fully support sih, Bli? Sikap kayak gitu? Satu, karena berdasarkan semua data yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan, hasil riset saya setiap hari berjam-jam nyari informasi dari seluruh dunia, saya sangat-sangat percaya, sangat yakin jika virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan oleh media-media mainstream di Indonesia. Jadi saya sangat yakin saya akan selamat meskipun disuntik. Jika benar yang disuntik itu virus ini ya, COVID ini ya. Oke. Nah, ini kan ya lo sama Tirta udah ngomongin soal ini kan, bahwa kalian sepakat bahwa virus ini memang ada. Ada. Yang jadi concern lo adalah kenapa dibikin bahaya gitu kan? Seakan-akan ini bahaya banget. Ya, yang concern terbesar saya itu adalah saya tidak bisa lihat orang ditakut-takuti sedemikian rupa sehingga orang-orang itu jadi pengangguran, jadi depresi, ada yang sampai bunuh diri, ada yang nggak sakit jadi sakit. Rumah sakit yang seharusnya menangani pasien secara baik-baik akhirnya menjadi penuh karena banyak orang panik. Itu yang saya nggak bisa. Kalau dibilang apakah kehidupan kamu terganggu dengan adanya virus ini? Kalau saya pribadi, saya nyaman. Maksudnya hidup saya masih nyaman gitu. I have a good life. Saya cuman nggak akan pengaruhi saya secara personal. Saya masih bisa bahagia gitu. Tapi saya nggak bisa lihat teman-teman saya yang di PHK. Mereka kerja puluhan tahun, mereka kerja belasan tahun di hotel-hotel besar, di PHK begitu saja tanpa alasan, tidak diberi pesangon, dan nggak cuma 10 orang, itu terjadi banyak banget di Bali. Di Bali sudah ada banyak kasus bunuh diri. Orang udah buntu kan, nggak bisa survive, nggak bisa, dia nggak punya teman hidup, tidak ada diajak berbagi, akhirnya gantung diri. Itu sudah lebih dari 2 orang.
gini loh Far, dulu ya sebagai kita kan berdua dari komunitas yang hampir sama ya, komunitas yang cukup dekat dengan, bisa dibilang cukup dekat dengan situasi real, kehidupan real orang-orang gitu. Jadi kita berdua tidak hidup dalam gelembung kenyamanan yang beberapa kelas B ke atas miliki gitu. Jadi ketika bencana alam, contohnya dulu 2004 di Aceh segala macam, dan banyak lagi, itu saya sangat selalu mencoba berbuat sesuatu, trying to do something untuk membantu korban. Ketika bom Bali juga berusaha sebisa mungkin bikin konser amal sebanyak mungkin, bikin kegiatan apapun itu yang untuk kemanusiaan, jadi relawan di rumah sakit ketika bom Bali. Kenapa? Karena bencana alam itu kan sudah bisa dibilang itu tidak ada agenda bisnisnya. Jadi ya the only solusi untuk masalah-masalah bencana alam itu adalah memang donasi, bikin konser amal segala macam. Yang COVID ini yang menjadi spesial karena saya yakin banget ini skema ini is pure business gitu. Ini murni bisnis. Jadi saya nggak mau ngikut alur mereka. Gitu. Yang diharapkan sekarang kan yang diharapkan sekarang oleh publik, oleh pejabat gitu, oleh otoritas adalah rakyat saling membantu kan. Itu kan yang selalu ditekankan, yang mampu membantu yang kurang mampu segala macam. Yang pertanyaan terbesarnya kan sampai kapan Indonesia ini bisa terus saling membantu, karena kan yang kelas A kelas B ini nggak akan selamanya bisa berdonasi. Ya kan? Suatu saat kelas A, kelas B ini mereka punya orang tua, mereka punya saudara yang sakit, mereka harus memprioritaskan keluarga mereka dong. Ya, jadi inilah gimana caranya motong agar kita tuh tidak dimasukkan gelembung, tidak dimasukkan skema mereka ini, di mana kita diajak bersama-sama untuk saling bantu-membantu hingga kita semua kompak menjadi miskin. Oke, cukup Li. Ketika memang virus ini tidak seberbahaya itu, tapi kenyataannya kan di rumah sakit banyak yang bilang kesaksian dari para pekerja medis yang sudah bersusah payah untuk menyembuhkan pasien atau kewalahan menerima pasien, bahkan banyak mereka yang menjadi korban gitu kan. Lu masih beranggapan itu belum berbahaya atau gimana, Bli? Berbahaya. Yang tidak pernah dibicarakan oleh media mainstream adalah kenapa banyak orang bisa tiba-tiba merasa sakit. Kenapa tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong ke rumah sakit, kan itu yang jarang diungkap. Dan satu lagi yang jarang diungkap oleh media massa adalah psikosomatik. Psikosomatik itu adalah ketika kamu, ini teknik yang dilakukan oleh Nazi Jerman dulu. Nazi Jerman itu, ya, jadi mereka melakukan metode seperti ini. Sebuah kebohongan, ketika kamu ulangi terus-menerus, berkali-kali, setiap hari, konsisten, maka jadi sebuah kebenaran baru. Maka ia akan membentuk persepsi. Jadi gini loh, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, which is media massa ya, ketika Anda bisa mengendalikan informasi, mengendalikan sirkulasi informasi, Anda bisa mendesain sebuah persepsi. Ketika Anda bisa mendesain sebuah persepsi, Anda bisa menciptakan sebuah realita. So, skema COVID ini persis seperti itu. Jadi, orang-orang dibikin panik, orang-orang yang tidak merasa sakit, kan tidak semua orang mentalnya kuat. Setuju nggak? Pada akhirnya imunnya turun gitu ya? Exactly. Coba deh, kawan-kawan search Dr. Bruce Lipton. Dr. Bruce Lipton, dia seorang ahli imun. Dia punya penjelasan yang sangat-sangat bagus tentang bagaimana fear, rasa takut itu adalah penyebab faktor terbesar kenapa banyak orang meninggal karena COVID ini. Karena ketakutan itu membuat imun kita tuh kayak lenyap gitu loh. Kalau kita sudah ketakutan
ketakutan, kita akan lebih cepat mati gitu. Intinya seperti itu. Jadi kenapa virus ini ada benar? Yang membuat virus ini berbahaya bukan virusnya, menurut saya, bukan virusnya, tapi modifikasinya. Virus ini terjadi dengan apa? Dengan fake news, dengan berita-berita palsu. Saya nggak akan nyebut channel beritanya karena tadi kali saya sebut channel-channel berita yang sering langsung nge-like. Iya, langsung nge-like. Parah sih. Jadi saya ingin ini menjadi lebih lama percakapan kita. Jadi dan orang tuh sangat sering menyepelekan stres. Padahal sebenarnya stres ini penyebab kematian yang paling sering disepelekan. Karena stres itu bisa kayak jantung, ngelamuk, segala macam. Everything comes from, kan gini, kan banyak yang bilang kekuatan terbesar manusia tuh, kalau kamu cari di buku-buku filosofi, di buku-buku ilmu pengetahuan, kekuatan pikiran tuh yang di tubuh manusia ini, kekuatan pikiran itu yang paling kuat. It's the strongest. Tapi yang paling gampang diserang juga kekuatan pikiran. Cara nyerang kekuatan pikiran itu pakai menebar ketakutan ya, dengan menebar ketakutan itu tadi. Gue setuju banget. Namanya pikiran tuh ketika lagi nggak oke gitu kan, lagi stres, itu penyakit bisa banyak yang datang gitu kan. Jadi poinnya di sini, lu setuju juga bahwa COVID ini berbahaya atau tidak berbahaya? Seperti yang Elon Musk katakan 2 hari yang lalu. Soal anak ya, XAE Xavier. Bukan. Elon Musk itu kemarin 2 hari yang lalu di Joe Rogan yang mirip Deddy Corbuzier itu. Jadi Joe Rogan niru Deddy kayaknya sih. Enggak, ini serius. Joe Rogan bilang di itu wawancara podcast mereka sekitar 2 jam lebih lah, seperti biasa, panjang kan. Itu ada beberapa statement Elon Musk yang menegaskan jika COVID ini tidak seberbahaya yang media coba mengaruhi kita gitu. Kan media ini mencoba menancapkan persepsi jika virus ini sangat mematikan. Elon Musk setuju itu. Dan bukan cuma sekali ngomong seperti itu. Jika Anda mengikuti Elon Musk di Twitter, dia sangat mendukung agar lockdown segera dicabut, agar rakyat segera dikembalikan kemerdekaannya, agar dia tuh sering memberi informasi tentang rumah sakit itu tidak sepanik yang digambarkan di media-media mainstream kebanyakan. Situasi rumah sakit itu tidak seramai itu. Di Amerika justru banyak banget rumah sakit yang dokter-dokternya itu sampai nggak ada kerjaan gitu. Jika Anda nggak percaya, silakan cek Twitter Elon Musk. Elon Musk kan bukan orang bodoh. Jadi selama ini saya sering banget diserang oleh orang-orang yang mungkin yang punya titel, punya gelar. Mereka pikir argumen saya tuh kayak ngawur. Dan memang ada beberapa argumen saya tuh kepleset atau salah nyebutin narasumber, salah nyebutin data. But go check Elon Musk Twitter. Try to coba argue sama dia. Coba bully Elon Musk. Saya nge-tweet ngajak orang untuk ayolah kita kembali normal, virus ini tidak seberbahaya yang diberitakan. Akun saya tuh baru bikin Twitter nih, Far, baru 2 hari langsung lenyap. Elon Musk ngomong hal yang sama di Twitternya dia. Give people their freedom back. Gak ada yang lenyapin akun Twitternya, anjing. Cuman gara-gara Elon Musk punya roket, bangsat. Tapi beli kalau misalnya Twitter kan ya kita nggak ngomongin, mungkin ada kesengajaan untuk gituan ya, tapi untuk di ban gitu kan, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang tidak mau nih. Oke. Jatuh. Belum bisa beli AirPod. Gimana? Tapi gini, kalau Twitter itu kan ketika banyak orang yang report dalam waktu yang bersamaan, itu kan otomatis kan di ban gitu kan, di suspend gitu kan. Mungkin banyak orang yang report kali ya. Pasti. Lalu orang-orang itu kenapa mereka tidak report Elon Musk? Kan Elon Musk lebih berbahaya. Akun saya followersnya waktu itu cuma 20.000. Baru
satu hari aku followersnya 20.000, cuma bertahan 1,5 hari, followersnya jutaan loh. Dia bikin statement yang pesannya sama dengan statement saya. Kok nggak ada yang nge-report sih? Karena dia nggak tatoan. Karena dia apa, mualaf? Enggak. Bukan beli. Satu-satunya alasan adalah karena Elon Musk itu tidak pernah ngomong gini. DM emailmu Sat gitu. Nggak pernah. Dia nggak bisa bahasa Indonesia.